Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi faridatil sholati wasyam wa nafalana bil i'tikafi wal qiyam wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat nu kusim kuring dipihormat, puji sinarang syukur alhamdulillah urang sadaya dina danget ieu masih dipaparinan tiasa patepung lawung paamprok jongok dina raraga talabul ilmu atanapi ngisi kuliah subuh dina sasi Ramadan tahun ieu. Salawat sinarang salam mugia tetap terlimpah curah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, oge ka sadaya umatna. Kalebet urang sadaya mudah-mudahan janten umat anu selalu taat karena segala ajaranana kalayan keng syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan Ramadan kali ini tangtos urang teu hoyong menyia-nyiakanana sekap atanapi cukup Ramadan tahun lalu menjadi pelajaran pikeun urang sadaya saupami urang ningali yen Ramadan tahun kamari masih seueur kakirangan atanapi kasampuranana kirang, maka sudah waktunya urang nutupan ku kakirangan sareng nyampurnakeunana. Urang kedah berupaya semaksimal mungkin pikeun ningkatkeun kualitas ibadah puasa urang. Intina urang kedah berupaya kumaha supaya Ramadan ayeuna jauh lebih baik di Ramadan anu parantos kalangkung. Urang sing emut kana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kacarioskeun dina salah sawios hadis sahih ti Imam Muslim anu kaunggal ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Anu hatosna kejarlah, capailah apa yang membawa kemanfaatan bagi kita semua dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Itulah pesan Rasulullah SAW agar kita mengejar, mencapai apa yang dituntut dalam puasa Ramadan ini. Kumagi eta yuk urang berlumba-lumba pastabikul khairat ngamalkeun Ramadan kali ini agar jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dina kesempatan ieu, dalam kesempatan ini kali ini saya atanapi sim kuring bade ngadugikeun ngeunaan dua sisi anu kedah dipersiapkan di diri urang dina bulan Ramadan. Dua sisi eta tiada lain dan tiada bukan nyata sabar dan ikhlas dalam menghadapi dan menyikapi Ramadan. Dua sisi eta kedah dicepang pageuh ku urang dina ngajalankeun ibadah puasa ieu saupami urang hoyong tiasa ngahontal kana naon anu dicanangkeun ku Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi kewajiban atau nabi dalil yang menjadikan kita diwajibkan untuk berpuasa di akhir hayat itu
Dalam ayat itu dikatakan bahwa puasa kita itu, diwajibkannya puasa kita itu untuk mencapai la'allakum tattaqun. Jadi untuk mencapai ketakwaan. Itulah yang dicanangkan Allah dalam hal berpuasa, kewajiban puasa kita itu. Sabar yang diiringi rasa ikhlas ngarupakeun kunci pokok dina menghadapi permasalahan kitu deui dina mayunan ibadah puasa. Jalma anu sabar bakal memperoleh ketenangan dina mayunan rasa lapar, rasa haus dan lain sebagainya dalam hal menjalankan puasa ini. Jadi akan mendapatkan suatu ketenangan batin. Sekalipun di hadapan kita, di rumah kita banyak makanan yang andai kata dicicipi akan menjadi suatu kenikmatan bagi kita, juga minuman yang akan menjadi pelebur dahaga, tapi karena kita taat atas perintah Allah, kita tidak akan menjamahnya, apalagi untuk memakannya. Itu adalah ujian bagi kita. Sekalipun tidak diketahui oleh siapapun, hanya kita dan Allah yang tahu, tapi kita bisa mempertahankan ketaatan yang diperintahkan Allah kepada kita. Terkait dengan sabar, Imam Al-Mawardi dalam Adab Ad-Dunya wa Ad-Din membagi kesabaran ke dalam 6 hal. Dalam kesempatan ini saya akan mengambil salah satu dari 6 hal itu, yaitu sabar di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan kesabaran ini, di dalam menjalankan ibadah puasa ini akan dicapai ketaatan yang tulus ikhlas, sehingga orang berhak mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Anu artosna, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Berkaitan sareng pahala urang emut karena salah sawios hadis anu nyanggemkeun setiap amalan anak Adam kembali pada pelakunya kecuali puasa. Jadi dina hal ieu sadaya amal anu dilakukan ku urang sadaya, termasuk dari salat, zakat, sedekah, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, itu pahalanya akan kembali kepada diri kita kecuali puasa. Puasa itu hanya milik Allah. Jadi Allah lah yang akan membalas pahala puasa dengan tidak disebutkan nominal pahala itu. Kalau sholat kan dikatakan sendiri berarti berapa derajat ya pahalanya. Lalu kalau berjamaah 27 derajat. Lalu kalau membaca Al-Quran 1 huruf itu adalah nominal pahala dari ibadah selain daripada puasa. Tapi kalau puasa hanya Allah lah yang berhak memiliki pahala itu. Ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin sekalian, itulah untuk pahala puasa. Di sini diyakini ku urang amal-amal anu dilakukan ku urang sapertos tadi nu disebatkeun itu pahalanya akan kembali kepada kita. Dalam salat, Bu, itu tadi juga dikatakan ya, dalam baca Al-Qur'an, dalam sedekah dan lain sebagainya. Nah,
Nominal pahala puasa itu tidak disebutkan, adalah menjadi suatu rahasia bagi kita. Dalam hadis disebutkan kecuali puasa. Itu adalah milik aku, kata Allah itu. Yang aku akan membalasnya. Jadi puasa itu dirahasiakan. Karena satu-satunya pahala yang tidak akan dijadikan pengganti denda dari dosa kita. Apa maksudnya? Pahala puasa mau bisa dirampas, Bu. Yang mengganti atau pikeun ngaganti dosa urang anu dilakukan sewaktu di alam dunia. Tapi dosa salat, dosa zakat, dosa membaca Al-Quran, dosa bersilaturahmi itu akan langsung dibalas oleh Allah kepada pelakunya yang melaksanakan. Tapi dosa puasa, puasa itu tidak dibebankan, ya. Diambil dosa-dosa selain puasa itu bisa diambil oleh orang yang bersangkutan yang membuat kita sakit hati atau sakit badan atau di penipuan dan lain sebagainya, itu bakal diambil oleh orang yang menghutangkan, ya, sewaktu di alam dunia. Misalkan saja seseorang meninggal dengan membawa pahala yang besar karena dia itu melaksanakan ibadah yang sebanyak-banyaknya di alam dunia itu, dari termasuk dari awal, dari rukun Islam itu dikerjakan semuanya dan lain-lain sebagainya. Itu dia itu dalam istilah kata Sundanya itu rebo. Dia pulang ke Allah itu dengan rebo, membawa pahala yang besar. Tapi di alam dunia itu dia itu mempunyai beban, yaitu pernah menyakiti orang, pernah ngahutang, pernah menipu dan lain sebagainya. Maka sebelum masuk ke surga, ya, dia itu dipinta pahalanya itu oleh orang yang pernah disakiti, ya. Jadi pahalanya itu diambil pikeun ngaganti dosa anu pernah dilakukan. Nah, sehingga ada kalanya orang yang begitu banyak membawa pahala ke alam akhirat akhirnya polonto, ya. Apa polonto itu, Bu? Tidak ada, habis diambil ku orang-orang yang mempunyai tanggungan gitu. Nah, setelah itu seseorang itu dia awalnya merasa yakin bahwa dia itu akan masuk surga, ya, dengan pahala yang begitu banyak. Tapi kulantaran diambil, dicandakan ke orang-orang yang bersangkutan, jadi kan pahalanya tidak ada. Bahkan ada yang sampai mau tobok, ya, mau tobok, jadi dosa orang lain dibebankan kepada orang itu, ya. Nah, begitu telah tiada pahalanya, dia itu merasa putus asa karena pahala sudah tidak ada. Otomatis dia akan balik lagi ke belakang, tidak masuk ke surga, tapi balik ke belakangnya itu mau ke neraka. Cuman nanging, nah, begitu balik melangkah ke belakang, Allah memanggil, "Hei fulan, sebentar tunggu." Nah, itu kira-kira bahasa orang. Nah, ya. Kalau Allah itu tidak begitu, ya. Hei fulan, tunggu sebentar. Kamu jangan dulu beranjak sebentar karena kamu masih punya banyak pahala. Masih punya banyak pahala. Di situ datanglah pahala puasa kepada Tuhan, pada Allah, ya. Bukan pahala, puasa kepada Allah. Dia mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, orang ini selama di alam dunia melakukan menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat karena aku
kata puasa, maka berilah dia pertolongan atau syafaat. Nah, di situ Allah memberikan pertolongan. Ya, jadi nih pahala kamu banyak, maka kamu berhak masuk surga. Silakan masuk ke pintu puasa. Itulah rahasia bahwa puasa milik Allah. Hanya Allah yang menyimpan pahala puasa. Jadi kita tidak itu kan seperti pahala-pahala zakat, sholat dan lainnya. Gitu. Puasa itu. Jadi lamun urang boga dosa asup ke akhirat terus menuju setelah perhitungan dan lain sebagainya menuju mau ke surga, otomatis lamun orang punya berkaitan dengan sesama makhluk itu akan pahala-pahala itu akan dibawa, pasti dicandakan, dipenta sabab ke ngaganti karugian anu dialami ke waktu di alam dunia. Maka dari itu kalau kita punya sesuatu hal antara manusia dengan manusia itu harus dibereskan lebih dahulu, ya. Karena Allah tidak akan mengampuni seseorang kalau antara seseorang dengan seseorang itu belum saling membubarkan kesalahan. Jadi lamun urang gaduh kesalahan kasih A kudu minta hampura heula. Urang misalnya ngambil sesuatu hak di si A bereskan heula ya sebelum urang ke Allah, karena Allah tidak akan memberikan ampunan ke urang sebelum urang membereskannya. Itulah yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat dosa dan yang menghutangkan dosanya akan saling bertemu sebelum masuk ke surga. Itu di suatu tempat, di situ akan saling mengambil haknya masing-masing dan akhirnya mereka itu akan ada yang bertambah amalnya, ada yang berkurang pahalanya. Itu cuman pahala puasa akan diberikannya yang terakhir. Kalau sudah dikatakan bahwa dia tidak mempunyai pahala lagi, Allah akan membukakan. Nah, puasa sunnah itu akan menjauhkan muka kita dari api neraka, apalagi puasa wajib seperti sekarang yang diwajibkan Allah berkenaan dengan ayat 183 itu ya. Jadi hal ini bersiap-siaplah atau berbaik-baiklah kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Kejarlah, capailah tujuan puasa yang ada pada surat Al-Baqarah 183 itu agar kita bisa memiliki derajat yang paling bergengsi di sisi Allah itu. Nah, cuman kalau kita ingin mencapai derajat takwa harus melalui tangga-tangga sebelumnya. Pertama, kita harus benar-benar menjadi seorang muslim, ya. Nya urang ada kospogo muslimnya. Jadi ini untuk taraf yang pertama. Jadi kita itu harus menjadi seorang muslim dulu. Mudah, hanya dengan membacakan 2 kalimat syahadat, yaitu ya bacakan anak-anak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu baru setelah itu kita menjadi seorang muslim bagi pemula ya ini. Lalu setelah kita menjadi seorang muslim, maka kita itu harus punya keyakinan. Maka di situ kita harus menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman, seorang yang yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Kita yakini apapun yang kita jalani menemui rintangan dan halangan, tapi karena itu adalah perintah Allah yang akan menjadikan kalau dikerjakan kita akan mendapat pahala, kalau ditinggalkan
kita akan mendapat dosa. Nah, maka kita keyakinan kita tanamkan di situ. Maka kita jalani puasa ini dengan sebaik-baiknya. Itu mukmin ya. Yang ketiga adalah muhsin. Nah, setelah kita yakin akan perintah Allah itu, kita harus berbuat baik, ya. Berbuat baik, muhsin, harus jadi orang muhsin. Berbuat baik kepada setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jalani puasa itu diiringi dengan berbagai kebaikan, ya. Itu. Dan yang keempat, tangga yang keempat adalah mukhlis. Kita harus menjadi orang mukhlis, orang yang ikhlas. Ikhlas dina ngajalankeun sadaya perintah Allah itu. Baik yang sulit ataupun yang mudah, kita jalani dengan penuh keikhlasan. Maka di situ kita telah menjadi seorang yang mukhlis. Baru setelah melalui 4 tangga tadi, baru kita akan mencapai derajat yang paling tinggi, derajat yang paling bergengsi di sisi Allah, yaitu takwa. Sebagaimana yang dicanangkan dalam surat Al-Baqarah itu, la'allakum tattaqun. Disitulah kesempurnaan ketakwaan yang kita raih, mudah-mudahan bisa dicapai oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk terakhir kali, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli habibika wa safina wa karimina wa dhurrina wa alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa adimi sultan. Allahumma shalli sayyidina wa ala Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najzata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan inna. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa pujati wa yasidatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamliku huma illa anta. Allahumma inna na'udzubika mimma munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwali. Allahumma inna na'udzubika minal faqri wal qillati wa dhillati wa na'udzubika min an adlimu au udlami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.